Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Mafratul Hamdiah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia Ibu Hemas Haryas Harja Susetya MPD. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Bilas, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik dan metode pembelajaran interaktif bahasa Indonesia. Yang pertama ada definisi dan prinsip teknik pembelajaran interaktif. Menurut Siman dan Valens menjelaskan bahwa pembelajaran interaktif melibatkan diskusi dan pertukaran ide yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan dari guru atau kelompok. Maksudnya adalah pembelajaran interaktif ini adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pertukaran ide antar siswa, guru, dan kelompok. Proses ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi gagasan, pengalaman, dan pandangan pengetahuan dari guru atau kelompok. Selanjutnya ada prinsip teknik pembelajaran interaktif. Prinsip pembelajaran interaktif ini berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang dinamis. Yang pertama ada prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah teori belajar yang menyatakan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada prinsip kolaborasi. Kolaborasi ini adalah proses kerjasama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip relevansi dan konteks nyata. Prinsip relevansi dan konsep nyata ini menyatakan bahwa pelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata siswa yang harus disajikan dalam konteks yang nyata. Selanjutnya ada teknik pembelajaran interaktif. Yang pertama ada persitivasi aktif siswa, yang kedua ada pemecahan masalah, yang ketiga ada penggunaan media dan teknologi, yang keempat ada umpan balik langsung. Yang pertama adalah partisipasi aktif. Siswa adalah teknik pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Siswa diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada yang kedua ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah teknik pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah atau kasus nyata. Siswa diharapkan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada penggunaan media dan teknologi. Penggunaan media dan teknologi ini adalah teknik pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi dan media dalam proses belajar. Siswa dapat menggunakan komputer, tablet, atau smartphone untuk mengakses informasi dan melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya yang keempat ada umpan balik langsung. Umpan balik langsung ini adalah teknik pembelajaran yang melibatkan pemberian umpan balik langsung kepada siswa tentang hasil belajarnya. Siswa dapat menerima umpan balik langsung dari guru atau teman sekelasnya. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik pembelajaran interaktif. Diskusi, role play, simulasi, dan studi kasus berperan teknik pembelajaran interaktif yang dapat diterapkan dalam kelas. Yang pertama adalah diskusi kelompok, yang kedua ada permainan role play, yang ketiga ada simulasi, yang keempat ada studi kasus. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus ini diskusi kelompok, teknik pembelajaran yang melibatkan siswa dalam diskusi dan pembahasan topik tertentu. Dalam kelas bahasa, diskusi kelompok dapat digunakan untuk membahas topik bahasa dan budaya, menganalisis teks atau artikel, mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya ada permainan role play. Permainan role play ini adalah teknik pembelajaran yang melibatkan siswa dalam peran-peran tertentu untuk mempraktikkan keterampilan bahasa dalam kelas bahasa. Permainan role play ini dapat digunakan untuk
membuat siswa mempraktikkan keterampilan berbicara dan berinteraksi. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan dan mendengarkan dan memahami. Yang selanjutnya ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada simulasi. Simulasi adalah teknik pembelajaran yang melibatkan siswa dalam situasi yang mirip dengan kehidupan nyata untuk mempraktikkan keterampilan bahasa dalam kelas bahasa. Simulasi ini dapat digunakan untuk membuat siswa mempraktikkan keterampilan berbicara dan berinteraksi dalam situasi nyata. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan mendengarkan dan memahami dalam situasi nyata dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dalam situasi nyata. Yang keempat ada studi kasus. Studi kasus ini adalah teknik pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah nyata dalam konteks bahasa. Studi kasus ini dapat digunakan untuk membuat siswa menganalisis dan memecahkan masalah nyata dalam konteks bahasa, meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dan menyelesaikan masalah, dapat berinteraksi dalam konteks nyata. Selanjutnya ada implementasi teknik. Pembelajaran interaktif dalam kelas bahasa. Yang pertama ada menawarkan siswa kesempatan untuk belajar mandiri dan eksploratif. Yang kedua ada penggunaan media pembelajaran interaktif, juga membangun iklim pembelajaran yang komprehensif dan fleksibel. Selanjutnya ada strategi motivasi. Yang pertama ada memberikan pujian atas keberhasilan, yang kedua memberikan perhatian khusus pada siswa yang tertinggal, yang ketiga ada membangun kedekatan dengan mahasiswa, membimbing siswa menuju hasil yang baik, yang kelima menciptakan aktivitas yang melibatkan semua siswa. Yang pertama ini kan ada memberikan pujian atas keberhasilan. Guru dapat memberikan pujian dan penghargaan atas keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri. Selanjutnya ada memberikan perhatian khusus pada siswa yang tertinggal. Guru ini dapat memberikan perhatian khusus pada siswa yang tertinggal atau memerlukan bantuan tambahan. Ini dapat membantu siswa tersebut merasa lebih didukung dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada membangun kedekatan dengan siswa. Guru dapat membangun kedekatan dengan siswa melalui komunikasi yang efektif dan empati, dan dapat membuat siswa ini merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada membimbing siswa. Guru dapat membimbing siswa menuju hasil yang baik dan dengan memberikan arahan dan yang jelas dan bantuan yang tepat. Hal ini siswa dapat merasa termotivasi dan percaya diri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa. Guru dapat menciptakan aktivitas yang melibatkan semua siswa seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau proyek kolaboratif. Hal ini dapat membuat siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.